Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi Pak. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena rahmatnya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ke-12, ya, pertemuan ke-12 mata pelajaran bahasa Indonesia di semester genap ini. Di materi yang kedua yaitu tentang teks biografi. Nah, di pertemuan pertama tentang biografi itu kita sudah membahas tentang ciri teks biografi dilihat dari isinya, ya. Jadi pertemuan yang lalu itu kita mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Ternyata ciri teks biografi itu kalau ditelusuri isinya merupakan cerita ulang, ya, cerita yang diceritakan kembali dalam bentuk tulisan di kertas. Jadi ciri teksnya biografi itu adalah cerita ulang yang didasari dengan fakta, ya, didasari dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi, bukan rekayasa. Nah, sekarang di kegiatan yang kedua, kita akan mengidentifikasi struktur teks biografi. Nah, kalau materi yang sebelumnya yaitu teks negosiasi, strukturnya itu ada pembuka, ya, struktur umumnya ada pembuka, ada isi, kemudian penutup. Ya, saya ulangi, itu teks negosiasi bab yang lalu itu ada pembuka, ada isi, kemudian penutup. Nah, kalau teks biografi, apakah strukturnya? Nah, di sini ada yang pertama ada orientasi. Bintasari bisa dibacakan nomor 1, apa itu orientasi? Pak Ribu Pak, ada anak kecil nangis. Oke, kalau begitu Anugrah. Anugrah, Alni, Fan. Atau saya membacakan. Oke, silahkan dibaca nomor 1, Anugrah. 1. Orientasi atau aim berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Info yang dimaksud berkenan dengan ilmu siapakah, di mana, dan bagaimana. Ya. Yang pertama orientasi atau setting, di mana orientasi itu menceritakan ihwal, siapa sih B.J. Habibie itu, ya, di mana dilahirkan, bagaimana masa kecilnya, ya, kapan dilahirkan. Ya, kalau ini di mana dilahirkan berarti tempatnya. Ini kapan dilahirkan berarti tanggal dan waktunya. Bagaimana masa kecilnya. Itu orientasi atau setting AIM, berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya. Ibaratnya ini pembukanya dulu, openingnya, ya. Saya share saja yang di Classroom. Kalau di Classroom itu ada tambahannya. Saya ambil dari Kuiper juga. Oke, bisa dilihat ini? Bisa. Ya. Tadi ini sudah saya jelaskan nomor 1. Nah, kemudian orientasi itu
bagian pengenalan tokoh atau pelaku di dalam teks cerita ulang biografi secara umum. Seperti tadi, namanya siapa, tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya, latar belakang, keluarganya, berapa saudara, serta riwayat pendidikan. Kemudian yang kedua saya bacakan kejadian penting, important event record events ya. Kejadian-kejadian penting. Ya, salah satu kejadian penting misalnya kalau di B.J. Habibie waktu meninggal orang tua bapaknya, yaitu disusun secara kronologis, secara berurut ya. Kapan meninggalnya? Waktu meninggalnya itu pas dia sholat isya kalau bukan maghrib itu, pada saat rakaat kedua sujud meninggal bapaknya dalam keadaan sujud. Meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Peristiwa dan masalah yang ada pada tokoh di sini berisi peristiwa-peristiwa terpenting dalam kehidupan tokoh. Misalnya B.J. Habibie termasuk peristiwa penting pada saat dilantik menjadi menteri. Ya, dilantik menjadi menteri itu peristiwa penting yang pernah terjadi. Kemudian berikutnya peristiwa penting dilantik menjadi presiden, yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharumkan. Ya, mungkin peristiwa mengharukan kalau di B.J. Habibie pada saat tadi itu meninggal bapaknya, meninggal istrinya. Nah, kemudian reorientasi. Ya, reorientasi itu berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, artinya opsional bisa ada, bisa tidak ada. Yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Reorientasi yaitu bagian penutup yang berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Ya, misalnya kalau di B.J. Habibie adalah putra yang lahir di Sulawesi Selatan, yang menjadi panutan bagi warga Indonesia. Saking menjadinya panutan, banyak orang mengikuti namanya Habibie. Mungkin di antara temanmu ada yang namanya Habibie. Teman saya ada beberapa orang namanya Habibie. Karena mungkin dia menjadikan tauladan B.J. Habibie. Ya, Baharuddin Yusuf Habibie. Tapi Habibinya yang paling heboh. Ya, yang paling terkenal. Sampai-sampai di Parepare ada monumen Ainun Habibie. Yang baru lagi itu adalah rumah sakit Hasri Ainun Habibie yang terletak di Tonrangan itu dekat pantai besar rumah sakitnya. Nah, ada juga saya sudah bagikan itu ya. Ini tolong dibaca. Nanti saya share di Classroom juga atau saya share bahas dulu di sini materinya ya. Ini juga ada ringkasannya. Ini kelihatan tidak di layarnya? Tidak ada saya, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kalau begitu saya share ulang. Sejang. Kita ngajak melon apa aja. Oke. Kelihatan tidak? Iya, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini Pesan perita gije. Oke, Dia ada campur Pak Jemaat Guru.
Ini ada pengertian teks cerita ulang, biografi, silahkan disimak ini. Nah, ini sudah saya jelaskan autobiografi yang ditulis oleh orang itu sendiri ya. Ada juga nanti bukannya ini konsepnya. Ini nanti ada contohnya satu. Oke, saya share dulu yang di Classroom. Ini pertemuan ke dulu 12. Nah, sekarang perhatikan. Kita ke buku ya. Kita langsung ke latihannya ini. Di sini contoh orientasi ya, bagian pembuka ya yang menceritakan siapa sih Habibie. Nah, ini mulai dari Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Kalau saya dibuatkan biografi, ya, Pak Zainal adalah salah satu guru bahasa Indonesia yang mengajar di 2 sekolah, yaitu di SMA 2 Sidrap dan SMA 7 Sidrap. Beliau lahir di Tanruk Tedong, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Itu adalah bagian orientasi ya. Kemudian peristiwa-peristiwa penting. Ya, peristiwa-peristiwa penting ini dimulai dari sini. Ya, kalau ini tadi Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal, itu masuk dari pembuka. Nah, peristiwa penting yang pertama, ini masuk peristiwa penting ini, meninggal bapaknya. Di Indonesia Habibie menjadi menteri. Ya, bayangkan menteri selama 20 tahun. Menteri sekarang itu paling lama 5 tahun. Kadang menjadi 10 tahun, kadang juga belum cukup 5 tahun diganti. Saking hebatnya ini Habibie, saking pentingnya ini Habibie, dia menjadi menteri selama 20 tahun. Nah, reorientasi. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena kanker. Nah, ini contoh dalam membuat struktur ya, dalam membuat struktur. Nah, sekarang ini ada George Sah, si jenius dari Papua. Ya, George Sah, si jenius dari Papua. Otomatis orientasinya atau pembukanya ini, ia dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Ia lahir di Manokwari pada tanggal 22 September 1986. Nah, yang jelasnya ini bagian dari orientasi atau pembukanya. Nah, ini peristiwa penting. Nah, ini kita disuruh setelah membaca, ya, kita disuruh buat strukturnya. Ini struktur dari seperti tadi. Kalau ini sudah saya buatkan jawabannya. Ini saya sudah buatkan strukturnya. Nanti bisa dilihat, diperhatikan. Oh, tidak kelihatan ya tadi. Nah, perhatikan. Halo, bisa melihat ini? George Sah materinya? Bisa. Oke ya. Nah, ini George Sah, kita disuruh buatkan struktur seperti tadi punya Habibie. Ini ya. Ini kan tadi punya Habibie. Dibuatkan tabel seperti ini, kemudian yang mana masuk bagian pembuka, peristiwa-peristiwa penting,
kemudian reorientasi. Nah, kalau bagian pembukanya pasti ini. Ia dikenal sebagai Sanjenius yang lahir pada tanggal 22 September 1986. Jawabannya ini saya sudah buatkan, tinggal dilihat saja. Sudah ada di Classroom dan di WA nanti. Ini panjang itu. Ini saya sudah buatkan. Nah, orientasinya mana? Ini. Ia dikenal, itu paragraf pertama. Ya, ini. Bisa dipahami ini? Kalau orientasi, kalau nanti mendapat biografi. Halo? Bisa. Bisa ya? Oke. Kalau struktur berikutnya, peristiwa-peristiwa penting apa saja? Nah, itu tadi yang saya bilang, paragraf kedua, paragraf ketiga. Ya, tidak semua masuk paragraf ya, silahkan dilihat manakah di situ yang kamu anggap penting sekali. Nah, tertarik fisika. Ada 7 paragraf. Sekarang kita lihat yang bagian terakhir, yang reorientasinya itu biasanya paragraf terakhir ya. Kini dia bekerja di perusahaan internasional yang bergerak di bidang migas sembari bantu-bantu di lembaga yang memberinya beasiswa Freedom Institute. 3 minggu ini aku di Jakarta, nanti ke laut lagi katanya. Ini sumbernya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aldi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya minta nanti di WhatsApp. Saya kan ada tugas toh. Masih ingat tugasnya hanya mencari namanya saja. Perhatikan. Nama yang kamu mau buatkan. Berapa itu tugas Timak, Pak? Baru bab 1. Yang bab 2 lagi ini. Untuk ini caranya, misalnya kan kita di grup bahasa Indonesia. MIPA 4 ya. Kelihatan WhatsApp-nya? Halo? Ya, Pak. Nah, jadi nanti misalnya ini saya jadikan absen ya, tidak ada absen nanti di Classroom. Cukup tulis namanya. Misalnya Tenriwoja. Ini absennya nanti di Classroom. Di WhatsApp. Nah, Tenriwoja siapa yang mau dibuatkan biografi? Tenriwoja bisa dengar saya. Siapa? Iwan Tirta, Pak. Irwan Tirta. Iwan Tirta ya. Ya. Iwan Tirta. Nah, cukup ketik seperti ini, Tenriwoja Iwan Tirta. Maka secara otomatis di grup ya, seperti ini. Ya, maka secara otomatis sudah absensi. Kemudian Dewi Intasari. Ya, Pak. Siapa yang kita ingin buatkan biografi? Belum ada, aku cari, Pak, nanti. Nah, usahakan hari ini ya. Kalau Saldi? Ya, Pak. Saldi? Nanti juga saya, Pak. Oke. Fitria? 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 Siapa yang mau dibuatkan biografi? Insinyur Soekarno, Pak. Ya, Insinyur Soekarno. Nah, cukup ketik nanti di situ, tapi ini kan contoh kamu yang ketik kembali. Seperti itu. Mengerti? Absensinya? Ngerti, Ngerti. Pak. Ngerti, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya?
Oke, tidak ada ya. Ada yang mau bertanya? Jawablah. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya, karena sudah dipahami. Jadi saya simpulkan materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini yaitu mengidentifikasi. Kalau minggu lalu kita mencari ciri-cirinya teks biografi. Dintasari, matikan mic-nya. Oke. Mengidentifikasi struktur teks biografi. Yang pertama itu strukturnya ada 3 ya, orientasi, ya, kemudian yang biasa disebut AIM, kemudian kejadian penting, important event, record of event, terus yang terakhir adalah reorientasi. Nah, penjelasannya sudah tadi saya jelaskan satu persatu. Contohnya orientasi itu apakah yang masuk di situ, siapa itu B.J. Habibie, ya, siapa itu Dwintasari. Dwintasari itu siswa SMA Negeri 2 Sidrap, lahir di Amparita dan tinggal di Amparita. Ya. Kapan masuk SMA 2? Oh, pada tahun 2020. Di mana dia dilahirkan? Oh, di Amparita. Bagaimana keluarganya? Oh, terdiri dari 2 saudara laki-laki mungkin, 2 adik perempuan mungkin. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Karena tidak ada lagi yang mau bertanya, saya ada yang mau bertanya? Tidak ada, betul? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, tadi tugasnya juga absensi untuk hari ini sudah saya jelaskan juga dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin. Pertemuan ke-12 mata pelajaran bahasa Indonesia di semester genap saya nyatakan sudah selesai. Kita lanjut nanti di grup WhatsApp untuk temannya yang tidak bisa hadir di Zoom. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.